Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. perkenalkan saya Muhammad Shalal Ramadhani dan ada teman saya Barul Alam, Mas Kirudin Kafid dan Yofi Octavio. Dan sini kami akan menjelaskan tentang mengenai LASMIC dan LAS TIG. Nah, untuk pengertian lastik itu sendiri, lastik atau bisa disebut GTAW atau gas tungsten arc welding adalah sebuah proses pengelasan busur listrik yang menggunakan elektroda tak terumpan atau tidak ikut mencair. Pada pengelasan TIG, elektroda atau tungsten hanya berfungsi sebagai penghasil busur listrik saat bersentuhan dengan benda kerja. Sedangkan untuk logam sebagai pengisi waktu pengelasan. Lalu ada komponen las TIG. Yang pertama ada mesin las. Mesin las ini digunakan untuk sebagai perangkat yang menyediakan arus listrik untuk melakukan pengelasan. Yang kedua ada kawat. Bahan kawat. Kawat ini adalah sebagai filler dan bahan kawat yang digunakan untuk pengelasan ada tipe ER70S, ER38L sampai 16 dan ER309 dan seterusnya. Lalu ada tungsten. Tungsten ini sebagai penghantar panas dan elektroda las pada saat proses pengelasan TIG. Lalu ada gas berfungsi sebagai penyimpan pelindung yang digunakan untuk proses pengelasan. Lalu ada welding torch, yaitu alat yang digunakan saat pegangan yang digunakan untuk pegangan saat proses pengelasan. Seperti beberapa komponen welding torch ada keramik cup, tempat tungsten, pengantar arus listrik, dan selang gas. Lalu ada polaritas. Nah, polaritas ini yaitu adalah titik leleh saat pengelasan. Nah, lulus elektron akan bergerak dari kawat las dan menumbuk logam induk dengan kecepatan tinggi. Pada DCEN 70% berada di base metal 30%, berada berada di elektroda. Sedangkan pada polaritas DEC atau DCRP 70% panas berada di elektroda dan 30%. Dan untuk selanjutnya bisa dilihat pada gambar yang sudah saya tampilkan. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Alam. Baik, untuk selanjutnya adalah lasmik. Jadi lasmik adalah pengelasan metalik inert gas di mana proses pengelasannya menggunakan gas inert atau gas mulia sebagai gas pelindungnya. Pengelasan ini sama dengan pengelasan kemawi. Lanjut, Mas. Untuk selanjutnya adalah komponen dari lasmik. Dari lasmik sendiri itu komponennya ada yang pertama ada mesin las, untuk yang kedua adalah nozzle gas, untuk yang ketiga adalah wear feeder, yang keempat tabung gas, yang kelima welding torch, yang keenam kawat filler, dan yang terakhir adalah selang gas. Eh, untuk mesin las sendiri merupakan perangkat yang menyediakan arus listrik untuk melakukan las. Untuk nozzle gas, alat yang digunakan untuk mengarahkan gas ke genangan las dan melindungi ujung kontak Anda dari logam cair. Untuk wear feeder adalah tempat roller kawat las. Selain itu, di wear feeder ini terdapat juga pengatur arus atau kecepatan kawat yang keluar. Selanjutnya adalah tabung gas. Ya, untuk tabung gas sendiri itu ya buat letak dari gas itu sendiri. Dan welding torch adalah alat yang digunakan saat pegangan proses mengelas. Juga digunakan untuk on off keluarnya kawat. Selanjutnya adalah kawat filler. Untuk kawat filler ini adalah bahan dari pengelasan las MIG. Dan yang terakhir selang gas. Selang gas sebagai jalur kawat dan keluaran gas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Kur. Melanjutkan untuk selanjutnya yaitu ada tutorial untuk pengelasan MIG dan
TIG. Yang pertama yaitu menentukan dulu arah pengelasan. Jadi ada dua macam, yaitu pengelasan arah maju dan pengelasan arah mundur. Pengelasan arah maju sendiri terjadi apabila holder atau welding gun dipegang kanan, arah pengelasan dimulai dari sisi kiri, jadi vertikal arah pengelasannya. Dan untuk arah mundur, pengelasan arah mundur terjadi apabila holder atau welding gun atau tanglas dipegang tangan kanan, arah pengelasan dimulai dari sisi kiri ke kanan. Kemudian ada gerakan las. Gerakan las sendiri pada welding gun atau pada MIG terutama dipengaruhi oleh bentuk sambungan, tebal bahan, lebar persiapan sambungan, jenis bahan, dan posisi pengelasan. Kemudian ada sudut pengelasan. Sudut pengelasan sendiri terbentuk oleh permukaan bahan dengan welding gun. Terdapat beberapa posisi sudut pengelasan. Yang pertama ada posisi flat atau horizontal. Posisi tersebut mencakup posisi horizontal sambungan T, posisi horizontal sambungan tumpul. Terus kemudian ada yang kedua posisi tegak. Selanjutnya posisi pengelasan. Posisi pengelasan sendiri memiliki tingkat kesulitan yang dipengaruhi oleh posisi pengelasan sendiri. Secara umum, posisi pengelasan ini dibedakan berdasarkan posisi material, jalur las, elektroda, dan juru las. Kemudian ada standar standar yang berisikan kumpulan dokumen yang di dalamnya mencakup kode, spesifikasi, sarana aplikas, ada dan petunjuk yang telah dipersiapkan oleh institusi atau organisasi yang sudah disahkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Di PPT sudah ditampilkan gambarnya standar itu seperti apa. Terus kemudian ada kode. Kode sendiri berisikan tentang kondisi dan persyaratan yang berhubungan dengan bidang khusus dan mengindikasikan bahwa prosedur yang digunakan telah sesuai dengan persyaratan. Kode harus diikuti karena menyangkut kepentingan umum dan menyangkut kebijakan otoritas pemerintah juga. Dan kemudian ada disajikan juga gambar dari kode AWS atau American Welding Society. Selanjutnya akan diteruskan oleh Yofi. Monggo Mas Yofi. Mas Yofi. Yop, ning ndi we yop? Yop. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Yofi. Mungkin sinyalnya jelek, bisa saya gantikan saja ya. Monggo, Mas. Selanjutnya adalah bahan dan logam khusus. Untuk logam khusus di sini itu dan banyak ada 3 ya di gambar itu ya. Jadi untuk yang pertama ada ER1100. ER1100 merupakan paduan silikon elektroda dengan paduan silikon Si mengandung 0,40% hingga 1% silikon. Dalam jangkauan presentase silikon menunjukkan kemampuan dioksida yang baik. Untuk yang kedua ini paduan mangan digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan dioksida logam las.
elektroda mild steel mengandung 1 hingga 2% mangan. Untuk yang ketiga ada paduan aluminium, titanium, dan zirconium. Ketiga elemen ini merupakan elemen dioksida yang sangat baik untuk meningkatkan kekuatan. Komposisi jumlah keseluruhan dari ketiga elemen ini tidak lebih dari 0,2%. Lanjut, Mas. Selanjutnya adalah bahan dan logam khusus. Untuk bahan dan logam khusus yang digunakan adalah pertama paduan dari karbon, mempengaruhi struktur dan properti mekanik logam las seperti besar bandingkan dengan elemen paduan lain untuk kegunaan pengelasan baja karbon elektroda mengandung 0,05 hingga 0,12% karbon. Selanjutnya untuk paduan stainless, yaitu merupakan paduan besi dan kromium, dan juga mengandung nikel dan unsur lainnya tergantung pada jenis dan paduan baja tahan karat tersebut. Selanjutnya adalah pengujian non-destruktif radiografi, yaitu ada penetrasi dye, magnetik, dan ultrasonik. Dan selanjutnya akan diteruskan lagi oleh Mas Yofi. Monggo, Mas. Untuk NDT sendiri itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada penetrasi. Penetrasi sendiri itu adalah liquid. Alat uji yang digunakan dengan cara penyemprotan liquid ini dapat digunakan untuk mengetahui discontinuous halus yang permukaannya seperti retak, berlubang atau kebocoran. Pada prinsipnya, metode pengujian dengan liquid penetran memanfaatkan daya kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair pada discontinuity. Discontinuity adalah ketidaksempurnaan pada material akibat proses manufaktur seperti lubang, retakan, kotoran, dan lain-lain. Untuk cairan penetran ini terdapat dua macam liquid penetran dengan warna merah meresap masuk ke dalam diskontinuitas. Kemudian liquid penetran tersebut dikeluarkan dari dalam diskontinuitas dengan menggunakan cairan pengembang atau developer yang warna kontras dengan liquid penetran putih. Seperti ini kalau ada retakan itu nanti cairan itu bisa meresap ke dalam rongga atau retakan. Nanti setelah itu disemprot dengan liquid penetran, lalu setelah itu dibersihkan dengan lap. Setelah dibersihkan, selanjutnya disemprot menggunakan cairan pengembang atau developer. Nanti itu ada timbul jika ada retakan ringan. Lanjut, Mas. Ini untuk cara pemakaiannya. Untuk cara pemakaiannya sudah ada di gambar ya. Nah, pertama itu teknik uji, ditentukan lebih dahulu. Teknik digunakan dalam liquid penetran, tes digunakan pada saat play cleaning dan pembasuhan penetran. Dua, play cleansing spesial dibersihkan terlebih dahulu dengan cara pengelap permukaan menggunakan kain lap atau tisu. Nah, ini menggunakan kain lap atau tisu dibersihkan spesimennya. Setelah itu, setelah dibersihkan dari kotoran dan lemak, penyemprotan liquid dilakukan menggunakan penetran terlebih dahulu, lalu pengaplikasian penetran setelah disemprotkan ditunggu 7 menit agar memperoleh penetrasi liquid penetran yang baik, lalu dibersihkan. Setelah dibersihkan, pengaplikasian developer. Penyemprotan material untuk developer ini kurang lebih
penyemprotannya berjarak 25 cm sehingga penyemprotannya itu merata. Lalu ditunggu selama 10-60 menit. Nanti jika memang ada retakan di situ, maka akan muncul seperti itu. Next. Next, Mas. Baik, selanjutnya ada NDT magnetic test. Nah, untuk pengetesan ini yaitu menggunakan sensor magnetik, yaitu magnetic particle inspection atau MPI, digunakan untuk mendeteksi cacat atau diskontinuitas las-lasan yang berada di permukaan surface dan di bawah permukaan subsurface dengan kedalaman plus minus 2 mm. Untuk cara kerjanya sendiri, yaitu dengan menggunakan alat yang disebut yoke, seperti gambar di atas, yang dalamnya berisi kumparan atau koil yang apabila dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang fungsinya nanti menarik keluar magnetic flux pada benda uji, di mana flux line itu sendiri akan berada pada cacat benda uji dan akan berpendar atau stray menjadi magnetic attractive poles node dan south, sehingga menimbulkan medan magnet dan keberadaan cacat pun bisa terbaca dari sini. Next, Mas. Selanjutnya akan dibaca oleh Alam. Oke, Mas. Selanjutnya akan dibaca oleh Mas Alam. Mungkin buruk, Mas, Eh, jaringan. baik. Selanjutnya adalah ultrasonic test. Dari pengujian ultrasonic test menggunakan energi suara berfrekuensi tinggi untuk melakukan pemeriksaan dan membuat pengukuran pemeriksaan ultrasonik dapat digunakan untuk deteksi cacat atau evaluasi pengukuran dimensi dan banyak lagi. Untuk prinsip yang digunakan adalah prinsip gelombang suara. Jadi gelombang suara yang dilambatkan pada spesimen uji akan ditransmisi atau dipantulkan dan diinterpretasikan sehingga gelombang ultrasonik yang digunakan memiliki frekuensi 0,5 sampai 20 MHz. Gelombang suara akan terpengaruh jika ada void, retak atau delaminasi pada material. Untuk pengetesan ultrasonik itu ada pertama untuk crack echo bahan itu echo cacat pada material, dan untuk back surface echo itu echo pantulan balik dari bahan tersebut. Lanjut, Mas. Selanjutnya akan dibaca oleh Mas Gur. Selanjutnya yaitu ada cara pemakaian NDT ultrasonik sendiri. Yang pertama yaitu letakkan probe pada posisi A. Kemudian atur sweep length dan sweep delay untuk menampilkan kaki atau puncak indikasi tepat di 2,5 atau 5, bisa 7 dan 10. Jika sudah, berarti peralatan telah terkalibrasi untuk baca dengan range 100 mili. Kemudian letakkan probe pada posisi A. Indikasi akan muncul tepat di skala 10 pada layar. Kemudian yang ketiga, letakkan probe pada posisi C jika tidak ada indikasi yang muncul pada layar. Kemudian selanjutnya nomor 4, letakkan probe pada posisi B
atur sweep length dan sweep delay untuk menempatkan indikasi tepat pada posisi 5 dan 10. Sehingga peralatan sudah terkalibrasi dengan range 200 mili. Yang kelima, probe pada posisi C, indikasi akan muncul di 10. Untuk menentukan exit point dengan menggunakan probe sudut 70 derajat. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang dari materi pertama yaitu tentang pengertian las MIG dan las TIG. Yang kedua itu ada pemahaman standarisasi dan kode. Dan yang ketiga adalah cara penggunaan bahan deteksi pengelasan yaitu NDT. Ada 3 tadi, bahan deteksi sidai, magnetik, dan ultrasonik. Semoga materi yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita sendiri dan terutama bagi kita sendiri dan untuk kalian semuanya. Dan akhir kalam, jika kami ada salah kata dalam pengucapan atau dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.